Ruben Amorim ungkapkan alasan dibalik kekalahan Manchester United serta reaksi keras para fans yang menyebut klub mereka sampah. Tak ketinggalan prediksi Michael Owen tentang Manchester City yang akhirnya terbukti benar. Dan juga absennya Cole Palmer dalam susunan pemain Chelsea yang memunculkan tanda tanya besar. Di Indonesia, tren tak terkalahkan Persib Bandung terus berlanjut. Sementara di Belanda, Tom Haya mendapatkan sorakan dari para pendukung SC Heerenveen meski timnya meraih kemenangan. Ada pula kontroversi seputar PSM Makassar yang bermain dengan 12 pemain melawan Barito Putra. Terakhir munculnya tagar STY out dan Eric out yang semakin ramai setelah Indonesia gagal di Piala AFF. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Ruben Amorim menyebut rasa gugup sebagai alasan kekalahan Manchester United 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Dean Huijsen mencetak gol pertama lewat sundulan, diikuti penalti Justin Kluivert dan gol dari Antoine Semenyo. Setelah pertandingan, Amorim mengatakan, "Kami sebenarnya tidak kebobolan peluang sebelum gol pertama dan juga sempat punya beberapa peluang. Kalau kami yang cetak gol pertama, hasilnya bisa beda. Kami terlalu gugup. Ini yang perlu kami atasi." Dia juga menambahkan, setelah penalti itu, kami seharusnya bisa lebih tenang dan mengandalkan permainan. Kami harus fokus pada tugas, bukan perasaan di stadion. Setelah kekalahan ini, Manchester United masih terjebak di posisi 13 Liga Primer, dengan hanya 2 kemenangan dari 6 pertandingan terakhir. The Red Devil dipastikan berada di papan bawah klasemen EPL pada malam Natal. Sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub, menurut Squawka. Kekalahan ini langsung memicu kemarahan para pendukung yang meluapkan kekecewaan mereka terhadap klub dan pemain setelah penampilan buruk lainnya di liga. Akun X dengan nama Sunday League Footy mencuit, "Mungkin ini tim Manchester United terburuk sepanjang masa. Benar-benar sampah." United People TV berkomentar, "Tidak ada cara untuk mengandalkan pemain Manchester United ini sebagai tim setiap pekannya. Itu tidak mungkin." @MUFC_bin mengkritik klub secara keseluruhan. Timnya buruk, harga tiket mahal, staf tidak mendapat pesta Natal, bonus pramugara dipotong. Semua aspek klub ini berada pada titik motivasi terendah. Seorang penggemar Aidan Walsh mengecam kinerja pemain-pemain yang dikelola oleh Ruben Amorim. Klub ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang tidak layak. @SibsMUFC menambahkan kritik terhadap pemilik bersama yang baru. Si Brexit Jim suka memangkas anggaran, alih-alih mengurangi 50 euro dari bonus pramugara menjelang Natal, lebih baik dia denda pemain di lapangan sebesar gaji 1 minggu. Mantan penyerang Liverpool dan Manchester United ini sempat diejek setelah mengatakan bahwa Manchester City akan kesulitan masuk 4 besar. Sekarang City ada di posisi ke-6 setelah kalah 2-1 dari Aston Villa, kekalahan ke-9 dalam 12 pertandingan. Owen pun membalas di media sosial dengan emoji senyum terbalik terkait prediksinya. Cole Palmer yang selalu menjadi andalan Chelsea menghilang di Goodison Park ketika The Blues ditahan imbang Everton. Armada Enzo Maresca dibikin frustasi sepanjang laga oleh taktik yang dieksekusi anak-anak asuh Sean Dyche. Kita beralih ke laga Indonesia. Persib Bandung terus tampil impresif di BRI Liga 1 2024-2025 dengan rekor tak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Terbaru, mereka meraih kemenangan ke-10 setelah mengalahkan Persita Tangerang 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 3 gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Beckham Putra. Di menit ke-9, asis dari Adam Alis. David De Silva di menit ke-38, asis dari Beckham. Dan Tirone Del Pino di menit ke-51 semakin mempertegas dominasinya di Liga.
Gelandang timnas Indonesia Tom Haye yang kini bermain untuk Almere City mendapat cemoohan dari fans SC Heerenveen setelah timnya mengalahkan klub lamanya 3-0. Haye yang sebelumnya bermain hampir 2,5 tahun di SC Heerenveen merasa bingung dengan reaksi tersebut. Meskipun ia menikmati waktunya di sana, ia mengungkapkan bahwa keputusan pindah ke Almere City adalah langkah yang baik. Kemenangan Almere City atas SC Heerenveen didorong oleh kontribusi Haye yang tampil gemilang setelah bergabung dengan pelatih baru yang menjadikannya starter. PSM Makassar jadi sorotan setelah pertandingan melawan Barito Putra di Liga 1 pada 22 Desember 2024 karena bermain dengan 12 pemain. Insiden ini terjadi saat PSM mengganti 3 pemain pada menit ke-98. Padahal hanya 2 pemain yang seharusnya diganti. Meskipun wasit cadangan mengizinkan pergantian tersebut, Barito Putra sempat protes karena merasa ada pelanggaran aturan. Pelatih Barito, Rahmat Darmawan, mengatakan bahwa permainan dengan 12 pemain bisa beresiko bagi PSM. Menurut pasal 56 Kode Disiplin PSSI, jika ada pemain yang tidak sah ikut serta dalam pertandingan resmi, tim tersebut dapat dinyatakan kalah, kehilangan poin, dan dikenakan denda minimal 90 juta rupiah. Setelah Indonesia kalah dari Filipina pada 21 Desember 2024 dan gagal lolos ke semifinal, tagar STY out muncul sebagai respon terhadap kekecewaan banyak fans. Beberapa penggemar asli timnas menyayangkan reaksi berlebihan tersebut, dan mereka menganggap Shin Tae-yong perlu dievaluasi, tetapi tidak sampai harus dipecat. Namun setelah diselidiki, ternyata ada upaya untuk memperbesar suara tagar tersebut dengan menggunakan buzzer. Tak lama setelah itu muncul tagar baru, Eric out. Belum diketahui apakah tagar ini merupakan gerakan asli dari fans ataukah upaya buzzer yang berusaha memicu ketegangan antara pelatih Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Tentu saja ini merupakan tanda bahaya bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, ini berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang tampaknya ingin merusak hubungan antara Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Namun, kita tidak akan membahas siapa pelakunya, karena kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang punya agenda pribadi. Setelah Indonesia dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2024, muncul laporan tentang buzzer bayaran yang diduga sengaja mendorong akun-akun penggemar timnas untuk menyebarkan narasi negatif mengenai Shin Tae-yong. Narasi-narasi seperti Shin kurang taktik atau sukses hanya berkat pemain naturalisasi makin banyak terdengar, terutama setelah hasil buruk yang diterima timnas. Yang lebih mengejutkan, bukti-bukti percakapan terkait hal ini sudah tersebar luas di publik, terutama di platform X. Shin Tae-yong menjadi sasaran utama para buzzer. Mengapa? Karena sifatnya yang tegas, belak-belakan, dan sulit dipengaruhi. Masih ingat istilah pemain titipan? Shin adalah salah satu yang sangat menentang hal tersebut. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa dia dibenci oleh sebagian pihak. Melihat situasi ini, jelas bahwa sepak bola Indonesia tengah menghadapi banyak masalah. Padahal Indonesia seharusnya berada dalam momentum penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, sebagai pendukung timnas Indonesia, kita harus tetap kritis namun tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar. Evaluasi itu penting, namun jangan sampai kebencian yang tak beralasan merusak kemajuan sepak bola kita. Perlu diingat, baik Shin Tae-yong maupun Pak Erick Thohir telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan biarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belah mereka. Ayo, tetap dukung sepak bola Indonesia dan jaga momentum ini agar kita bisa terus melangkah menuju kemajuan ya, Spotlight Mania. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you.